Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ولا رسول بعده. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semua dicatat sebagai kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi bekal kita untuk menghadap Allah nanti di hari akhir. Karena disebutkan di dalam satu hadis ada 7 perkara yang jika dia datang maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jangan sampai setelah 7 perkara ini datang, kemudian orang tersadar untuk melakukan kebaikan. Di antaranya adalah sebutkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yantazir?" Apa kalian tunggu? Apa yang kalian tunggu sehingga menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda beramal saleh, sampai kemudian datang 7 perkara. Ya, 7 perkara itu adalah, yang pertama, faqran munsia. Faqran munsia, kemiskinan yang melupakan. Kemiskinan yang melupakan. Jadi sebelum kita masuk materi, saya ingin muqaddimahi dulu. Miskin yang melupakan. Ya, kemiskinan yang melupakan. Yang kedua, ghinan mutghiya. Ya, saya pelan-pelan ya. Yang pertama apa tadi? Kemiskinan yang melupakan. Yang kedua, ghinan mutghiya, kekayaan yang melalaikan. Kekayaan yang melalaikan. Yang ketiga, maradan mufsida. Maradan mufsida, sakit yang merusak. Sakit yang merusak. Ya. Apa?
sakit yang merusak. Berapa? Keempat, haraman munfada. Haraman munfada. Masa tua yang melemahkan. Ya, masa tua yang melemahkan. Harama munfada. Berikutnya, ya, mautan mujhiza. Mautan mujhiza. Kematian yang menghilangkan. Kematian yang menghilangkan. Udah yang berapa ini? Yang kelima. Yang keenam, Dajjal. Dajjal. Fitnah Dajjal. Yang terakhir, ketujuh, kiamat. Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Inilah 7 perkara yang bisa menghalangi orang dari amal saleh, dari ketaatan. Berapa banyak orang tidak bisa beribadah karena kemiskinan. Dia sibuk bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Ya. Tidak terlihat di majelis ilmu, di masjid, karena masih di jalan mencari nafkah. Kalau tidak begitu, dapur tidak ngebul, karena miskin, fitnah miskin. Ya. Nah. Yang kedua, kekayaan yang melalaikan. Sibuk bisnis. Ya, tidak terlihat di majelis ilmu. Kenapa? Perusahaannya banyak. Ya, terlambat sholat berjamaah, banyak rapat. Ya, banyak rapat. Ya. Jadi kekayaan yang melalaikan. Ya. Miskin, fitnah, kaya juga fitnah. Ya. Nah, kita-kita ini mudah-mudahan ya hidupnya tercukupi. Hidupnya tercukupi. Ya, boleh pas-pasan. Tapi tidak menghalangi kita untuk duduk di majelis ilmu. Ibu-ibu bersyukur pada Allah duduk di sini karena tidak tersibukkan oleh dunia. Banyak yang pingin tetapi masih bekerja, ya, masih sibuk di kantor, masih sibuk di pasar dan sebagainya. Nah, ibu-ibu tidak, semua sudah tercukupi oleh Allah, ya, betul ibu ya. Nah, yang ketiga tadi apa? Sakit yang merusak. Ya, kalau sudah sakit udah nggak bisa apa-apa. Ya. Kalau udah sakit nggak bisa apa-apa. Ya. Pingin sholat tahajud yang lama nggak bisa. Lutut udah nggak kuat. Ya. Kenapa kamu nggak puasa? Udah nggak sanggup. Ya. Makanya kata Nabi, Bu, Pak, ada 2 orang yang tetap mendapatkan pahala sempurna meskipun dia tidak beribadah secara sempurna, bahkan sama sekali tidak bisa beribadah, tapi tetap mendapatkan pahala sempurna. Siapa 2 orang itu? Yang pertama, orang yang bepergian. Orang yang bepergian. Ibu kalau bepergian,
tidak puasa. Ya, bahkan tidak sholat sunnah. Ya, karena di syariat dan sholat 5 waktu cukup 3 waktu saja dikerjakan. Maghrib, zuhur dan subuh. Ya, kemana asarnya? Dijamak dengan zuhur. Kemana isyaknya? Dijamak dengan maghrib. Nah, kalau sudah dijamak, tidak ada sholat sunnah. Ya, tidak ada ba'diyah maghrib, tidak ada ba'diyah isya, tidak ada ba'diyah zuhur. Iya. Meskipun ibu tidak kerjakan, tetap dapat pahala sempurna. Dari mana dapat pahalanya? Dari kebiasaan sebelum bepergian. Ya. Ibu tidak puasa ketika safar. Ya, apalagi safar itu melelahkan. Ya. Mabok. Orang kayak saya kalau pulang ke kampung, nyebrang laut 18 jam, mana kuat puasa? Ya, dari Banyuwangi nyebrang laut 18 jam, ombaknya berapa? 2,5 meter. Ya, besok saya mau pulang nih hari Sabtu. Ada yang mau ikut? Dari Banyuwangi nyebrang laut 18 jam. Ya, itu ombaknya 2 meter, paling kecil 1,5 meter. Gak puasa, Bu. Meskipun tidak puasa, tetap dapat pahala. Dari mana pahalanya? Dari kebiasaan sebelum bepergian. Kemudian yang kedua siapa? Yang tetap mendapatkan pahala sempurna meskipun dia tidak beribadah secara sempurna, bahkan tidak beribadah. Siapa yang kedua? Orang yang sakit. Orang yang sakit. Ya, ibu sakit, nggak mungkin puasa Senin Kamis. Ya, apalagi konsultasi ke dokter, bapak nggak boleh puasa, ini bahaya terhadap kesehatan. Haram puasa, Bu. Haram puasa. Ya, tidak sholat tahajud, tapi tetap dapat pahala sempurna. Dari mana pahalanya? Dari kebiasaan. Dari kebiasaan sebelum sakit. Ya, ya ibu mudah-mudahan 10-20 tahun lagi masih duduk di majelis ilmu. 20 tahun ke atas atau mungkin 10 tahun ke atas sudah tidak terlihat. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan ibu sehat selalu. Tapi kan bisa suatu saat sakit. Mana ibu A? Kok nggak kelihatan? Sakit. Ya. Tapi meskipun ibu tidak datang, tetap dapat pahala. Dari mana pahalanya? Dari kebiasaan sebelum sakit. Makanya sebelum sakit, rajin duduk di majelis ilmu. Ya, kita ini ke depan semakin sehat atau menuju sakit? Ya, secara hukum menuju sakit. Kalau umur udah 50, tambah kuat apa gimana? Tambah lemah, betul apa tidak? Ya, tambah lemah. Itu hukumnya. Makanya sebelum sakit manfaatkan tuh. Ya, Allah sudah atur semua. Ya, kaitannya dengan materi kita, Allah sang pengatur. Iya, ini sudah diatur semua. Kita ini tidak menuju kuat, pasti menuju lemah. Iya. Ada yang semakin kuat, beda dengan umur waktu 20. Ada nggak, Bu? Ya, justru sekarang lutut mulai sakit. Betul apa tidak? Iya, subhanallah. Pasti, Bu, pasti itu. Maka siapkan dan persiapan menuju sakit amal saleh. Ya. Nabung, takut nanti sakit mendadak. Bagus, perlu itu. Ya, ada bekal apa itu? Apa istilahnya kalau orang sakit di pegawai apa namanya? Asuransi apa namanya itu? Asuransi kesehatan. Ya, selama tidak riba, kalau sudah riba nggak boleh. Ya, tapi asuransi masa tua kita amal saleh. Catat baik-baik. Asuransi masa tua kita amal saleh. Ya, ini asuransi masa tua kita. Amal saleh. Ibadah yang maksimal. Ibadah yang sungguh-sungguh. Ya. Menyiapkan uang, takut nanti sakit dadakan, takut. Ya, baik itu, bagus. Ya. Tapi yang paling bagus adalah menyiapkan menuju sakit dengan amal saleh. Ya, takut tidak bisa beribadah. Takut tidak bisa puasa sunnah.
takut tidak bisa duduk di majelis ilmu. Ini yang harus kita tanamkan. Ya. Nabung, takut nanti dadakan sakit, takut nanti kan enak, tidak mesti pinjam ke orang, tidak mesti ngutang ke orang pakai ke rumah sakit. Bagus. Tapi yang paling bagus adalah amal soleh. Ya. Apalagi Bu, asuransi jiwa, masa depan anak. Apa yang paling baik? Kesalihan orang tua. Ya. Coba lihat Al-Quran, surah Al-Kahfi. Ya. Coba lihat Al-Quran surah Al-Kahfi. Jadi saya belum masuk materi nih Bu, ini dulu. Jadi mungkin pengantar 15 menit, baru nanti materi ya. Ini penting bagi saya, bagi kita yang menuju usia 50-60. Ibu-ibu udah mau 50 ya? Ya? Ada yang sudah 60? Coba kita baca surah Al-Kahfi. Ini asuransi masa tua. Saya lihat dulu ayat berapa. Wa kana abuhuma shaliha. Ya. Ayat 82. Ini asuransi jiwa yang paling baik. Konsep Allah, konsep Quran. Al-Kahfi 82. Jadi ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir ketemu rumah reot, rumah tua. Ya, rumah tua. Lalu oleh Nabi Khidir mau dirobohin rumah ini. Biar kita nanti robohin, sesudah dia roboh, kita bangun lagi. Sesudah kita bangun, kita minta upah ke pemiliknya. Benar dirobohin. Rumah itu roboh. Dan ternyata Bu, di dalam rumah itu ada 2 anak yatim. Kalau disebut yatim itu masih kecil. Sekarang banyak santunan anak yatim tapi sudah baligh, nggak benar tuh. Ya, yatim itu kalau masih belum baligh. Kalau udah baligh itu bukan yatim. Jadi rumah itu roboh, hancur, dan 2 anak ini kena reruntuhan bangunan. Pasti meninggal. Paling tidak cedera. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satu bagian tubuhnya yang cedera. Tidak ada darah yang keluar, apalagi sampai meninggal. Ya. Siapa yang menjaganya? Kenapa Allah jaga dia? Apa jawabannya di situ? Karena dulu bapak ibunya waktu masih hidup soleh. Iya. Jadi konsepnya Bu, Pak, ketika orang tua soleh itu bermanfaat untuk anaknya, terutama setelah dia meninggal dunia. Tapi kalau anak soleh bermanfaat untuk siapa? Untuk orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Ya, ini kaidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sebagai orang tua, kenapa kita harus menjadi orang tua yang saleh? Karena itu bermanfaat untuk anak kita sesudah kita meninggal dunia atau setelah kita tua nanti. Ya. Jadi asuransi masa depan anak kita adalah jadilah kita orang tua yang salih, salihah, maka Allah akan menjaga anak-anak kita. Ini kaidahnya. Contoh kejadian tadi. Itu secara akal anaknya meninggal. Karena kena runtuhan apa? Runtuhan bangunan. Tapi tidak ada yang cedera. Ya. Dia dijaga oleh Allah. Dengan cara apa Allah menjaganya? Dengan cara karena dulu orang tuanya itu orang soleh. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan surah Al-Kahfi ayat berapa tadi? Ayat 82. Tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ada seorang yang bernama Sa'id bin Musayyab, tabi'in. Ketika dia jauh dari anaknya, apa yang dia lakukan? Dia menambah sholatnya. Dia menambah baca Qur'annya. Ya, kenapa? Itulah cara menjaga anak dari kejauhan. Ya, siapa yang ingin
anaknya dijaga oleh Allah, orang tuanya harus lebih dekat kepada Allah. Ya. Nabung yang banyak, punya simpanan yang banyak. Untuk apa? Masa depan anak saya bagus. Ya. Khawatir kita meninggal agar anak kita punya harta waris. Baik itu, bagus. Ya. Tapi yang paling bagus, jadilah kita orang tua yang soleh. Ya, itu jaminan untuk anak kita. Ya, itu jaminan masa depan anak kita. Al-Kahfi 82. Sa'id bin Musayyab ketika dia jauh dari anaknya, lalu dia ingat anaknya, gimana anak saya ini? Gimana keluarga saya? Maka yang dia lakukan adalah dia bangun, dia wudhu, dia salat. Berharap anaknya dijaga oleh Allah. Dengan dia menjaga Allah, anaknya akan dijaga oleh Allah. Dia baca Quran lebih banyak lagi. Ya, dan itulah cara sebelum kita sakit lebih dekat kepada Allah. Begitu kita sakit baru pingin dekat, tapi sudah terlambat. Nah, bedanya kata ulama, orang yang sakit niat berbuat baik, kalau dulu waktu sehatnya pemalas, dia dapat pahala niat. Pahala niat berbuat baik. Nah, adapun orang yang rajin waktu sehatnya, kemudian dia sakit dan dia berniat untuk berbuat baik, tapi tidak bisa berbuat baik, dapat pahala sempurna. Bukan hanya sekedar dapat pahala niat, tapi dapat pahala seperti yang dikerjakan oleh orang yang sehat. Dari mana dia dapat pahala? Dari mana dia dapat pahala? Dari kebiasaan sebelum sakit. Ya. Nah, yang keempat. Apa tadi yang keempat? Masa tua yang melemahkan. Ini mirip-mirip. Masa tua yang melemahkan. Nabi katakan, Bu, setiap penyakit ada obatnya. Kecuali ada satu penyakit nggak ada obatnya. Apa itu? Penyakit tua. Nggak ada obatnya, Bu. Mau dipermak kayak manapun tetap kelihatan tua. Betul? Ya. Mau operasi kayak apapun, kalau udah keriput dah. Ya, nggak ada obatnya penyakit tua. Ya, paling disebut pernah muda saja. Ya, kalau nggak mau disebut tua, disebut pernah muda. Ya, itu penyakit nggak ada obatnya. Ya, nah orang kalau sudah tua apa? Jangan lagi banyak bicara dunia, banyak bicara akhirat. Tapi kebiasaannya Pak, yang senang reunian itu orang-orang tua, betul? Betul tidak? Kalau sudah reunian, ceritanya ngobrolnya kayak dulu waktu SMP, nggak ada batas. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya, pengalaman ya. Ya, begitulah. Orang yang senang ngumpul, senang reunian, orang-orang tua. Karena bisa jadi teman-temannya sudah banyak yang meninggal. Ya, kesepian di rumah, akhirnya senang ngumpul. Nah, ibu-ibu ini senang ngumpul di majelis ilmu. Ini anugerah besar dari Allah, Bu. Coba bayangkan kalau kita senang ngumpul di kafe, kalau kita senang ngumpul di mana. Betapa hinanya diri kita, Bu. Sudah tua, senang ngumpul di tempat maksiat. Rendah sekali itu orang. Kita ibu-ibu, Masya Allah, senang ngumpul di mana? Senang ngumpul di mana? Majelis ilmu. Mudah-mudahan sampai 20 tahun seperti ini, Bu. Ya. Jadi masa tua yang menghilangkan. Nah, saya kira cukup ini materinya, tidak usah saya perpanjang. Saya ingin sampaikan kepada kita, ya, ini 7 yang akan datang. Bersiaplah kita. Yang terakhir, kematian. Nah, materi kita hari ini adalah Allah Maha Pengatur. Allah Maha Pengatur. Apa maknanya? Maha Kuasa. Ya, di dalam akidah kita ada yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu ada 3. Ya, apa saja, Bu? Rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Ya, tauhid, asma was sifat. Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, dari sini kita masuk ada tauhid rububiyah,
tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Rububiyah itu ya Allah Maha. Itu artinya. Rububiyah Allah Maha, Maha pencipta, Maha pengatur, Maha pemberi rizki, Maha bijaksana. Pokoknya rububiyah itu secara garis besarnya Allah Maha. Ya, Maha apa saja. Itu namanya tauhid apa, Bu? Rububiyah. Nah, yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Nama lain dari tauhid uluhiyah yakni tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah. Ya, nama lain dari tauhid uluhiyah apa? Tauhidul ibadah. Ya. Tauhid al-ibadah. Nah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Ya, apa artinya? Keyakinan bahwa Allah, saya cepat nggak Bu menyampaikannya? Terlalu cepat nggak menyampaikannya? Cepat ya. Saya urut dari awal lagi. Keyakinan kita Allah memiliki namanya tauhid rububiyah. Tauhid apa namanya? Apa tauhid rububiyah tadi, Bu? Allah Maha. Maha apa saja? Itu namanya tauhid rububiyah. Ya. Nah, yang kedua tauhid apa? Uluhiyah. Apa artinya tauhid uluhiyah? Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nama lain dari tauhid uluhiyah apa? Tauhidul ibadah. Tauhid al-ibadah. Nah, yang ketiga ada namanya tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Apa artinya, Bu, Pak? Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang indah. Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang indah. Ya. Di antara nama dan sifat Allah, di antara nama dan sifat Allah yakni Al-Muddabbir. 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 Muddab ya, da-nya tasydid, ba-nya juga tasydid. Al-Muddabbir. Nah, apa itu artinya, Bu? Al-Muddabbir. Arti dari Al-Muddabbir adalah yang maha mengatur. Yang maha mengatur. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi Allah mengatur apa yang dia ciptakan. Allah mengatur yang dia ciptakan. Sudah? Apa yang diciptakan oleh Allah? Selain Allah. Namanya makhluk. Kalau Allah apa? Khaliq. Ya, saya pelan-pelan. Saya ulangi. Apa artinya Al-Muddabbir? Yang maha mengatur. Satu dari sifat dan nama Allah. Satu dari sifat dan nama Allah. Namanya Al-Muddabbir. Saya tanya lagi, apa artinya Al-Muddabbir? Yang maha mengatur. Pertanyaannya, apa yang diatur oleh Allah?
Semua yang dia ciptakan diatur oleh Allah. Nah, semua yang diciptakan oleh Allah namanya makhluk. Allah apa? Al-Khaliq. Allah sebagai pencipta. Nah, Allah mengatur semua yang dia ciptakan dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Apa maknanya? Semua yang diciptakan oleh Allah, sebelum dia ciptakan sudah diketahui oleh Allah. Sesudah dia ciptakan, Allah sudah tahu. Iya. Itu namanya mengatur dengan ilmu. Kalau kita ini kadang-kadang ngatur, kadang-kadang dengan nafsu. Betul apa tidak? Ego. Kadang-kadang dengan perasaan. Kalau Allah dengan ilmu. Coba contoh Bu, soal waris. Ini soal waris saja. Keterbatasan kita. Kadang-kadang ada orang tua bagi-bagi harta kepada anak pakai betul apa tidak? Nanti rumah yang paling besar udah kasih anak bungsu aja. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Itu pakai perasaan, ya. Tapi Allah tidak, pakai ilmu. Nah, harta kalau dibagi dengan ilmu nggak bakal salah, nggak bakal salah. Ilmu apa namanya? Ilmu waris. Tapi kalau pakai perasaan, pakai adat, pasti salah. Nah, manusia ini kadang-kadang itu Bu, pakai perasaan. Ya, ilmu Allah yang punya. Ya, kalau kita terbatas ilmunya, maka Allah katakan apa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih tinggi darinya. Maka kita nggak boleh sombong. Sehebat apapun kita, saya S2, saya S3, oh ada yang lebih darimu, profesor, ada yang lebih tinggi darinya. Ya, yang tidak ada di atasnya hanya Allah. Itu dalam soal ilmu. Kamu baru kemarin, saya sudah tahu sejak lama. Sombong. Ya, sombong. Nah, kalau Allah boleh sombong dalam hal ilmu, karena Allah mengetahui apa saja. Ya, itu namanya Allah mengatur dengan ilmu. Makanya nggak bakal tabrakan matahari dengan bulan, nggak bakal tabrakan. Karena diatur oleh Allah dengan ilmu. Ya. Kapan malam tiba, kapan siang tiba, pasti itu semua dengan aturannya. Ya. Yang kedua, Allah mengatur sesuatu dengan kebijaksanaan. Ya. Contoh, dulu Bu, sebelum umat Muhammad SAW itu umurnya panjang-panjang. Sampai 900 tahun. Ya, kita paling tua 100 tahun. Kalau ada. Zaman nenek kakek kita mungkin masih ada. Ya, sampai 100 tahun. Nah, kalau kita ini paling banter berapa Bu usianya? 65, 70, 80. Mau Ibu 90? Tapi terbaring kaku di atas ranjang, mau? Gak mau. Ya, mendingan udahlah rata-rata 80 lah. Ya, dan sehat kaya raya. Betul ya? Amin ya rabbal alamin. Tapi Allah atur umur berbeda. Umat Muhammad pendek-pendek usianya. Tapi Allah kasih kebijaksanaan apa? Lipatan pahala. Lipatan pahala. Iya. Ketemu satu Lailatul Qadar, berapa usianya? 83. Ketemu 10 kali berapa? 83 kali 10 berapa? 830. Itu untuk umat Muhammad SAW. Coba. Usianya hanya 50. Ketemu Lailatul Qadar dengan ibadah soleh, dengan amal soleh, dengan infak. Berarti usianya 50 kali 83. Berapa? Berapa Bu? 50 kali 83 berapa? 100? Masa? 83 kali 50 berapa? Kali 50? Banyak lah.
Berarti umur kita ini bukan 80, bukan 60. Ya, sekian ribu tahun umur kita. Itu siapa yang ngatur? Allah. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu namanya kebijaksanaan. Contoh lagi, kita diatur oleh Allah dalam hal jenis. Ya, ibu bersyukur nggak jadi perempuan? Ya, ada nggak yang pengen jadi laki-laki? Nggak mau. Saya nggak mau jadi perempuan. Nggak kuat saya. Nggak kuat. Saya tahu bagaimana capek ibu saya, ngelihat ibu saya bagaimana. Ya, tapi ibu juga nggak kuat kalau jadi laki-laki. Ya, laki-laki harus kerja, cari nafkah. Nah, perempuan banyak di rumah. Itu siapa yang ngatur? Allah. Yang menolak aturan Allah berubah. Laki-laki pingin jadi apa namanya? Aduh, itu nolak ketentuan Allah. Ya, akhirnya cowok kecantik-cantikan. Nggak bener. Ya, atau ada perempuan pingin jadi laki-laki. Itu menolak ketentuan Allah. Sudah diciptakan jadi perempuan, pingin jadi laki-laki, ya, itu udah pasti nggak benar, pasti nggak benar, menolak ketentuan Allah. Semua sudah diatur sebijaksana mungkin. Kamu jadi perempuan, kamu jadi laki-laki. Nanti ketika orang tuamu meninggal dunia, warisanmu 2:1. Itu siapa yang ngatur? Allah. Aturan Allah itu penuh dengan kebijaksanaan. Ya, dia atur dengan ilmu dan dia atur dengan kebijaksanaan. Enggak ada yang salah. Ya, enggak ada yang salah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ya. Di dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 5, ya. Surah As-Sajdah ayat 5, Allah mengatur sampai urusan langit ke bumi. Ya, urusan langit ke bumi. Surah As-Sajdah ayat 5. Jadi langit di atas, ada bumi, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, Bu, Pak, kecuali atas izin Allah. Kecuali atas izin Allah. Itu namanya takdir. Ya. Gak ada yang terjadi. Sebulan lalu saya ceramah di Bekasi. Tiba-tiba ada ibu-ibu nangis pada saya. Ustaz, sampai sekarang saya nggak terima. Kenapa, Bu? Anak saya cuma 2. Meninggal 1. Dan itu anak soleh. Kenapa bukan anak orang lain yang anaknya 10 yang meninggal? Itu ada, Bu. Ya. Ini gimana, Ustaz? Kadang-kadang saya menilai Allah nggak adil kepada saya. Anak saya cuma 2, meninggal cepat. Banyak orang yang anaknya 10 nggak meninggal-meninggal. Kenapa bukan anak mereka aja yang meninggal? Ada kayak gitu, Bu. Ya. Allah sudah atur anakmu meninggal. Ya, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid, surah At-Taghabun, ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali ketentuan Allah, kecuali semua sudah diatur oleh Allah. Siapa yang kaya, siapa yang miskin. Ketika kau kaya, itu ketentuan Allah. Kamu ingat itu dari Allah agar kamu tidak sombong dengan kekayaanmu, tidak terlampau bahagia. Ya. Banyak orang menyandarkan kekayaannya karena hasil usaha saya, karena kepintaran saya, karena kerja keras saya. Saya bangun jam 3 sudah memikirkan bagaimana kerja yang baik. Akhirnya dia lupa bahwa itu semua dari Allah. Karena dia lupa akhirnya sombong. Ya, coba bayangkan jamnya sampai 11 miliar. Ada nggak?
Orang jam sampai 11 miliar. Itu kalau tidak disandarkan kepada Allah, cara ngelihat jamnya lain. 11 miliar, sombong. Ya. Dan dia meyakini, kalau dia yakini ini hasil kerja keras saya, sombong. Ya. Dan ketika engkau miskin, kata Allah, sandarkan juga ini takdir, agar kau tidak terlampau bahagia, terlampau sedih. Ya. Dan begitulah Allah atur. Siapa yang pas jadi orang kaya dan siapa yang pas jadi orang ya, bisa jadi kalau kita kaya gak cocok, Bu. Bisa jadi kalau kita kaya sombong. Dan orang kaya, kenapa kau jadi orang kaya? Bisa jadi kau tidak pas kalau jadi orang miskin. Engkau datang ke dukun. Ya, kalau kau miskin datang ke gunung apa ini? Ke Gunung Kawi, karena tidak tahan jadi orang sandarkan semua kepada Allah. Ketika kau kaya, sandarkan kepada Allah agar kau tidak sombong. Ketika kau menjadi orang miskin, sandarkan kepada Allah. Ini ketentuan Allah agar saya tidak terlampau sedih. Iya, tidak terlampau sedih. Iya, tetapi Bu, Pak, ternyata dari dua musibah ini banyak yang tidak lolos kalau kaya. Ini kata Nabi. Banyak yang tidak lolos kalau kaya. Ya, makanya kenapa hidup kita ini begini, tidak jadi orang terlampau kaya dan tidak menjadi pejabat hebat. Kenapa? Orang itu kalau diberikan kekurangan oleh Allah, dia akan dekat kepada Allah. Ya, saya kalau pulang, Bu, kampung dengan ombak tadi 3 meter, lebih dekat saya kepada Allah. Ya, lebih dekat. Tapi kalau sekarang hidup nyaman, ya, akhirnya ya nyaman aja main HP, lupa zikir. Tapi coba, ibu naik pesawat, terjadi turbulence. Apa yang ibu lakukan? Zikir, istighfar, takut meninggal. Coba kalau aman. Kalau aman, biasa-biasa saja. Betul apa tidak? Ya. Kalau kaya raya, bisa jadi sombong. Coba kalau utangnya banyak. Ya, pusing. Ya Allah, berikan solusi, saya ingin bayar utang. Betul apa tidak? Ya. Nah, ini semua musibah yang sudah Allah atur. Ya. Agar kita tidak sombong ketika senang, tidak terlampau sedih ketika kita miskin. Ini semua diatur oleh Allah. Surah Al-Hadid tadi Allah katakan. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bagaimana Allah mengatur kita ini. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajid tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah bersamamu. Wa'lam law ijtama'an nasu ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa ma kataballahu bih. Walau ijtama'an nasu ala an yadurruka la yadurruka illa ma kataballahu bih. Seandainya kata Nabi, Bu, semua orang ingin membahagiakan kita, enggak bakal bisa kalau Allah tidak izinin. Ya. Dan seandainya semua orang ingin menjatuhkan kita, enggak bakal bisa kecuali Allah izinkan. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Kita usaha setengah mati enggak kaya-kaya, memang Allah sudah takdirkan ekonomi kita begini. Ya. Ada orang ya, biasa-biasa saja kok kaya raya. Itu sudah takdir Allah. Ya. Sangat mudah cara Allah merubah kehidupan seseorang. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Saya dulu apa saja pengen bisa. Ekonomi saya hebat dulu. Sekarang kok kayak begini, itu dah takdir Allah. Allah sudah atur. Ada yang kaya dulu baru miskin, ada yang miskin dulu tambah miskin juga ada. Ya, semua sudah diatur. Ya, jadi kalau ada 1000 orang ingin membunuh kita, kalau Allah tidak izin nggak bakal bisa, Bu. Ya. Nah, makanya orang beriman itu nggak takut keluar rumah. Nggak takut. Karena nggak bakal terjadi apa-apa kalau Allah nggak ngizinin. Iya. Nggak bakal terjadi apa-apa kalau Allah tidak mengizinkan. Ya. Ada orang nggak mau haji. Nggak mau umroh, nggak mau. Padahal kaya. Kenapa? Kalau saya haji, kalau saya umroh,
tiba-tiba saya depan Ka'bah ada yang bobol rumah saya. Ada. Ya. Jadi subhanallah, ibu-ibu yang Allah muliakan. Kenapa kita harus yakin dan mengimani Allah Maha Pengatur? Satu, ya, ini jadi saya ulangi, harus tertanam dalam diri kita Allah Al-Mudabbir, Allah Maha Mengatur. Apa hikmahnya? Satu, kata ulama, menanamkan keyakinan bahwa semua sudah ditetapkan dengan cara Allah. Ya, cara Allah. Namanya Al-Aziz, Allah yang Maha Bijaksana. Ya, Allah sudah menentukan segala sesuatu ya dengan penuh kebijaksanaan. Setiap al-farah, setiap kebahagiaan, setiap al-masyaqqah, kesulitan yang terjadi, ada pertemuan, ada perpisahan, itu semua sudah diatur oleh Allah. Ibu saya meninggal waktu saya masih kecil, bapak saya meninggal waktu saya masih kecil, itu semua sudah diatur oleh Allah. Ya, ada yang sampai sekarang orang tuanya masih hidup, itu semua sudah diatur oleh Allah. Ya, dan kita harus yakin itu. Itu namanya ala ma qaddarallah. Surah Al-Furqan ayat 2. Ya. Surah Al-Furqan ayat 2. Jadi ketentuan Allah. Enggak ada yang menyimpang. Makanya begini, Bu. Al-Furqan ayat berapa tadi? Ayat 2. Ibu keluar rumah, bapak keluar rumah. Dilihat map. Mana yang enggak macet, mana yang enggak merah. Oh ini. Dihindari yang merah. Ternyata jalan yang dipilih lebih macet. Lagian ngelihat map, coba langsung jalan aja. Itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Lalu apa yang harus kita katakan saat itu? Apa sunnahnya? Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Itu sunnahnya. Ya. Kita mau pergi, kita hindari satu jalan. Ya, karena biasa di sana macet. Kita hindari, kita lewat itu saja. Ternyata kita memilih jalan lebih macet. Lagian coba jalan biasa saja. Nah, itu hukumnya haram. Ya, mengatakan coba karena menimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, itu hukumnya haram. Andai aku coba tadi lewat sana aja, lagian kamu lewat sini sih. Ya. Nah, katakanlah qaddarallahu ma syaa fa'ala. Coba Ibu tulis apa tadi? Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Ini sudah Allah takdirkan sesuai kehendaknya. Ya, sudah Allah takdirkan sesuai kehendaknya. Jadi nggak boleh ibu seandainya coba, nggak boleh. Tapi ucapkan apa tadi? Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Itu sudah takdir Allah. Sudah ditulis? Coba dibaca 1, 2, 3. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Saya ada satu kasus, Bu. Tahun 2020 saya pulang ke pulau membangun pondok. Ya. Peletakan batu pertama masjid. Sesudah itu tanggal 20 Agustus saya pulang balik ke Jakarta. Naik kapal. Jangkar kapal yang kami tumpangi itu sudah ditarik. Sudah lepas dari jembatan, dari dermaga. Tiba-tiba ada anak kecil dibawa. Iya. Memanggil, saya mau ikut, saya mau ikut. Akhirnya kita balik lagi menepi ke dermaga. Ceritanya, bapaknya itu bersama kami. Anaknya di pulau. Bapak kemana? Bapak mau ke pulau seberang. Ibunya sedang mau nyuci baju, ibunya. Ya, kata anaknya kecil, saya mau ikut. Pokoknya saya mau ikut. Saya mau bersama bapak. Kata ibunya, jangan, orang bapak mau ke seberang aja sebentar, habis itu balik lagi. Lagian juga ibu sedang cuci baju. Anaknya nangis.
Saya mau ikut. Ya udah diturutin oleh ibunya. Ikut, dipanggil nih, anakmu mau ikut. Akhirnya kapal yang saya penumpang di situ. Akhirnya kapal yang ditumpangi menjemput anak ini bersama ibunya. Jemput, sudah naik kapal, berangkat. 15 menit kami berjalan, ditimpa ombak, dihantam ombak, sampai seluruh penumpang jatuh, meninggal anak ini sama ibunya. Coba. Padahal tadi tinggal apa? Tinggal cuci aja bajunya. Ya, itu apa, Bu? Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Coba kalau dia nggak nangis anaknya. Coba, itu nggak boleh. Memang sudah takdirkan Allah dia meninggal di laut. Ya. Saya penumpangnya, meninggal 3 orang. Kapal yang kami tumpangi pecah. Meninggal 3 orang. Ya. Nah, ada suami istri, ada anak bayi. Tiba-tiba dia calon penumpang juga. Tertinggal. Ya, dia nyesal karena terlambat 5 menit. Dia terlambat 5 menit. Kapal sudah berangkat 5 menit, baru dia datang. Aduh, lagian mungkin dia terlambat nyiapin anaknya di rumah, ya. Ternyata Allah selamatkan dia tidak menjadi penumpang. Ya, coba kalau dia ikut bagaimana nyelamatin anaknya? Ya. Nah, itu semua apa namanya? Takdir Allah. Apa yang kita ucapkan tadi? Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Jangan biasakan coba, ya, seandainya, nggak boleh. Ya, kalau perencanaan bagus, tapi kalau sudah terjadi tidak boleh. Ya, coba saya nggak begini dulu ya, coba, nggak boleh. Itu sudah takdir Allah. Ya. Nah, yang kedua, kita percaya Allah Al-Mudabbir untuk mengajarkan tawakal yang benar. Ya. Untuk mengajarkan tawakal yang benar. Seperti burung. Kalau dia tidak keluar dari sangkarnya, dia akan kelaparan. Ya. Akhirnya dia terbang, cari makan, pulang sudah kenyang. Kenapa? Allah takdirkan, Allah atur, dia harus keluar. Ya, dia harus keluar. Tetapi ada satu kasus begini, Bu. Antara Imam Syafi'i dengan muridnya. Ya. Apakah kita bisa makan ya karena usaha atau bagaimana? Ya, kata Imam Syafi'i, ya, enggak mesti usaha. Kalau makanan mau datang aja. Enggak mesti usaha. Ya. Tapi kata muridnya harus usaha dulu baru bisa dapat makan. Nah, akhirnya ya muridnya cari makanan. Dia cari makan, baru dapat buah yang dia makan tuh. Nah, dia bawa buahnya ke gurunya, ke Imam Syafi'i. Itu hebat itu. Ya, ini guru. Saya kalau tidak kemana, nggak bakal dapat makanan. Muridnya membawakan makanan ke gurunya Imam Syafi'i. Ini saya. Cukup mengajar, dapat makan. Ya, subhanallah. Ya, ini hebat, dialog luar biasa. Artinya apa? Bahwa kerja harus, tapi jangan mengandalkan kepada pekerjaan. Ya, maka tawakal yang benar itu tidak boleh menunggu di rumah. Ya, tawakal yang benar harus bekerja, harus berusaha. Tapi jika yang kita inginkan tidak sesuai, yang kita dapatkan tidak sesuai yang kita harapkan, itu namanya takdir. Allah Al-Mudabbir. Allah yang maha mengatur. Modal cukup. Ya, tim cukup, hebat-hebat semua. Usaha sudah maksimal. Kok tidak sesuai yang diharapkan?
Itu namanya al-mudabbir. Sehingga manusia tidak akan pernah mengandalkan kepintarannya. Usaha harus, bekerja harus, tapi ketentuan akhirnya ada pada Allah. Ya, itu namanya al-mudabbir. Jadi tawakal itu tidak tanpa usaha. Ya. Ibu sakit, mudah-mudahan tidak. Kalau ada orang sakit, saya nggak usah berobat. Kalau Allah pingin nyehatin saya sehat juga, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi ibu harus minum obat. Ya. Walaupun cara yang terbaik, Ibu, ya, cara yang terbaik ini. Sebelum datang ke dokter, obatin dulu diri sendiri. Gimana caranya, Bu? Pegang tangan, tempelkan tangan yang sakit. Misalkan sakit kepala, tempelkan tangan di kepala. Apa doanya? Bismillah 3 kali, lalu a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca 7 kali. Insyaallah ibu sembuh. Sudah hafal belum? Ada yang belum hafal? Bismillah. Ikuti. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya, misalkan ibu ada keluhan, aduh, obatnya apa ya? Dokter yang bagus siapa? Jangan Bu. Ya. Jangan buru-buru ingat dokter. Jangan buru-buru ingat obat, jangan. Tempelkan dulu tangan kanan di posisi yang kita keluhkan. Ya. Lalu baca bismillah 3 kali. Kemudian baca tadi 7 kali. Ya, itu caranya, Bu. Nah, sekarang kita ini terlalu ketergantung kepada obat. Terlalu tergantung kepada dokter. Ya. Tuh cara pengobatan yang baik. Baca 3 plus 7, baca Quran. Ya, yakin sama Allah. Gak boleh coba-coba. Kayaknya kemarin saya diajarin doa di pengajian Al-Hujjah. Coba barangkali benar. Gak boleh. Harus ya yakin sama Allah. Gak boleh coba-coba, gak boleh. Ya. Ilmu Allah gak boleh coba-coba. Ya, akhirnya Allah nggak kabulkan tuh. Ketemu nggak doanya? Ada. Tolong dibagi ya. Ajarkan ke saudaranya. Baca itu saja. Ya, dalam kondisi bersih, tempelin dan pelan-pelan bacanya. Jangan buru-buru. Ya, baca Bu. Yakin sama Allah. Ya. Sakit jantung. Ada yang punya riwayat jantung, sakit jantung. Tempel Bu, tempel. Ya. Jangan ragu-ragu, yakin sama Allah. Ya. Ya. Itu namanya tawakal. Apapun hasilnya, itu yang terbaik. Loh, katanya kalau baca doa sembuh. Saya juga udah ke dokter. Saya juga sudah berobat. Kok nggak sembuh? Itu namanya Allah yang mengatur. Ya, subhanallah. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus yakin Allah yang Maha mengatur? Ya. Agar kita bersyukur agar setiap keadaan. Agar kita bersyukur pada setiap keadaan. Ya. Syukur ini yang susah. Syukur ini susah, Bu. Tahu Nabi Nuh, Bu? Tahu Nabi Nuh? Berapa tahun dia diuji oleh Allah? 900 tahun. Generasi berganti. Begitu mulai besar, selalu mengatakan Nabi Nuh gila. Nabi Nuh gila, Nabi gila. Meninggal, ganti orang baru, Nabi Nuh gila.
Puncak dari ujian Nabi Nuh apa? Anaknya tenggelam. Siapa namanya? Kan'an. Tenggelam. Lebih sedih lagi Nabi Nuh. Dia katakan, itu anak saya ya Allah. Boleh yang lain tenggelam, asal jangan anak saya. Ya. Subhanallah. Ya. Tapi apa kata Allah? Itu bukan anakmu. Ya Allah, sedih sekali Nabi Nuh. Jelas-jelas itu anaknya Kan'an. Tenggelam di hadapan dia, tidak bisa nolong. Coba, orang tua mana Bu yang tega? Apapun yang dia lakukan untuk anaknya. Betul tidak? Bahkan nyawanya kalau bisa dia korbankan untuk anaknya. Jangankan uang ratusan juta. Ya, untuk anak. Kenapa dia yang mati? Bukan saya sudah tua. Betul tidak? Banyak orang tua. Tapi Nabi Nuh dikatakan oleh Allah, itu bukan anakmu. Coba, betapa sedihnya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar. Nah, pertanyaannya, apa gelar yang Allah berikan kepada Nabi Nuh? Bukan hamba yang bersabar. Tapi apa gelarnya? Hamba yang bersyukur. Ya. Padahal ujiannya 900 tahun. Kenapa Nabi Nuh disebut oleh Allah hamba yang bersyukur? Nabi Nuh tetap bersyukur meskipun nikmatnya sedikit dibanding dengan ujian yang banyak. Ujian yang banyak dikalahkan oleh nikmat yang sedikit. Nah, itu yang ngatur siapa? Allah. Sekarang saya tanya pada diri saya, diri kita, Bu, mana lebih banyak nikmat Allah atau ujian Allah yang dia berikan kepada kita? Hah? Nikmat Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa bersyukur. Ya, baru diuji sedikit sudah lupa nih. Ada orang sehat 50 tahun. Baru 3 hari sakit sudah lupa 50 tahun yang sehat. Betul tidak? Ya, tapi kalau kita yakin Allah sudah atur. Saya sakit seperti ini sudah diatur oleh Allah. Kita akan tetap bersyukur apapun keadaan yang kita dapatkan. Dulu saya kaya raya. Dulu usaha saya hebat. Ya, datang corona, akhirnya terjadi seperti ini. Kalau kita yakin ini sudah diatur oleh Allah, kita tidak bakal mengeluh. Kita akan tetap bersyukur di atas setiap keadaan. Karena apa? Allah sudah atur. Nabi, Bu, kalau beliau bahagia, apa ucapannya? Kalau Nabi bahagia, apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kalau Nabi sedih, apa ucapannya? Alhamdulillahi ala kulli halin. Coba tetap bersyukur. Waktu usaha kita naik, alhamdulillah. Usaha turun, alhamdulillah. Kenapa? Ini sudah Allah atur. Bisa nggak kita kayak gitu? Bisa nggak kayak gitu? Kecuali orang-orang pilihan. Ya, aduh corona ini, gara-gara corona usaha saya kayak gini. Astagfirullah. Ini sudah Allah atur semua. Ya, saya nggak ngebayangin hidup saya bakal seperti ini. Ya, takdir terlalu kecil. Astagfirullah. Nggak mungkin. Dengan kita yakin Al-Mudabbir, Allah Maha Pengatur. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kalau sedih, apa doanya tadi? Alhamdulillahi ala kulli halin. Bagaimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah. Binikmati. Alhamdulillah boleh. Tapi kurang sempurna. Baca yang Nabi baca, itu sempurna. Alhamdulillah, sehat. Kantongnya yang nggak sehat, nggak boleh. Ya, alhamdulillah, sehat. Cuman ini udah berapa hari ini, aduh nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Terus kita harus terlalu berpikir positif kepada Allah. Ya, pasti yang Allah berikan kepada kita sesuatu yang terbaik. Ya, itu kalau kita yakin Allah Al-Mudabbir. Ya, Allah Al-Mudabbir, Allah yang maha mengatur. Ya. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, ya ini kalau kita renungkan, Bu, kalau kita renungkan secara benar, secara baik, kita yakini
ya, kita ini akan menjalani hidup ini nikmat sekali. Ya, nikmat sekali. Ya, ada orang yang benci sama kita, udah biarin aja, nggak bakal bahayain kita itu. Ya, kalau dia curiga sama saya, udah jangan dibalas. 1000 orang ingin membinasakan kita nggak bakal bisa, kecuali atas izin Allah. Ya, kalau kita dizalimin, udah biarin aja, nambah pahala kita. Ya, bisa-bisa dosa kita pindah kepada dia. Itu bisa saya ucapkan. Tapi kalau saya dizalimi belum tentu bisa. Karena rata-rata kita ini baru bisa bicara, baru pandai ngomong. Tapi kalau sudah dapat kita giliran ujiannya, belum tentu perkuat dengan Al-Mudabbir. Allah Maha mengatur. Kok begini ya? Ini sudah Allah atur. Ya. 50.000 tahun sebelum terjadi, Allah sudah atur. Takdir. Ya. Jadi Al-Mudabbir itu erat kaitannya dengan rezeki. Ya, erat kaitannya dengan rezeki kita. Ya, maka kenapa rezeki saya begini? Allah sudah atur semua. Ya, dan tidak akan pernah tertukar. Ya, rezeki kita dengan rezeki orang tidak akan tertukar. Sampai kemudian Allah mengatur kapan kita meninggal. Allah sudah atur semua. Ya, cuma kan kita usahakan dengan sering silaturahim, sering memberi kepada orang. Ya, siapa yang sering silaturahim, terutama kepada keluarga, insya Allah umurnya akan dipanjangkan oleh Allah. Ya, dan silaturahmi yang paling utama dan yang tepat, silaturahmi kepada keluarga. Ya, memang umur kita sudah diatur oleh Allah. Kapan kita meninggal Allah sudah atur. Luqman ayat terakhir. Ya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Allah sudah tahu di mana kita akan mati, di bumi mana kita akan mati. Ya, di usia berapa kita akan mati, tetapi bisa kita perpanjang. Ya, sehingga bisa dirubah. Apa yang menjadi ketentuan bisa dirubah. Di antaranya dengan silaturahim, ya, dengan doa, ya, senang berbuat baik, ya, senang silaturahim, ini paling utama. Ya, subhanallah. Ibu-ibu yang Allah muliakan, saya kira cukup kajian kita, karena saya ada ceramah lagi di Blok M Square, jadi saya tidak bisa berlama-lama. Besok saya ada kajian di Palmerah, judulnya itu dosa-dosa wanita yang dianggap biasa. Di Palmerah barangkali ada yang dekat rumahnya, di Masjid Pailaka namanya, jam 9. Ya, dosa-dosa wanita yang dianggap biasa, apa saja? Ya, itu akan saya bahas. Jadi saya mohon maaf sampai sini kajian kita. Saya ada ceramah di Blok M lagi. Barakallahu fikum. Mungkin ada waktu sekitar 5 menit, mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Doa tadi sudah dihafal, Bu, ya? Iya, sudah ada ya. Tolong dibagi, diajarkan. Kalau ada ilmu seperti tadi, jangan berhenti di HP Ibu. Kirim lagi ke orang lain. Biar pahala kita berantai. Ya. Coba kita baca dulu. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Sudah hafal, Bu? Ya, nggak tahu nanti kalau sudah sampai rumah. Tadi yang sebelumnya ada lagi, Ustaz. Bismillah. Bismillah, dok. Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Cukup bismillah, nggak usah rahmanirrahim, nggak usah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Sudah hafal, Bu? Ya, nggak boleh keluar kalau belum hafal nih. Ya. 7 kali doanya. Ya, sudah ya, tolong disebarluaskan ilmu ini. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Ada lagi ibu-ibu yang mau nanya? Enggak, Ustaz, nggak ada yang mau nanya. Nggak ada ya? Oke, saya kira cukup. Mohon banyak maaf
saling mendoakan, mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah sehatkan kita, dan kalau ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita, ya, dan kurangi banyak bicara. Apalagi zaman sekarang fitnah luar biasa, fitnah banyak dari lisan, ya, fitnah banyak dari lisan kita. Jangan bermudah-mudah ngomentari orang, ya. Nasihat buat saya, ya. Jangan bermudah-mudah menceritakan, ya. Karena berapa banyak orang terjerumus ke neraka karena soal lisan. Ini kata Nabi. Bicara yang sangat sederhana itu bisa menentukan surga seseorang dan neraka seseorang. Ya, lebih baik kita disebut pendiam daripada banyak bicara. Biasanya yang paling senang reunian orang-orang yang sudah senja. Nah, di situ banyak ngomong. Apa-apa diomongin. Ya. Bedakan kita yang sudah ngaji dengan yang tidak ngaji. Ya, saya kira cukup kajian kita. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.